yang dikenakan oleh energi yang kita hasilkan. Gitu. Dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian, orang hidup di dunia ini ketika berpikir, dia membangun koneksi karena dia menyebarkan vibrasi energi ke luar gitu. Dan ini yang kita tidak sadari. Karena termasuk saya pun awal-awal belajar energi itu agak a priori ya, karena saya pikir ini dunia yang di luar kita lah. Ini bukan kita, apalagi beberapa orang pakar-pakar energi di dunia internasional sering mengatakan universe, alam semesta dan sebagainya. Saya agak a priori dengan itu. Tapi ternyata dalam pemahaman ketika saya mulai diajak belajar kembali apa itu yang dimaksud dengan energi, dan ternyata memang kehidupan kita itu yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita adalah cara berpikir manusia, termasuk cara berpikir kita ya. Nah, hari ini kita akan lebih banyak mengejar goals atau tujuan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendapatkan tujuan apa yang diinginkan, jangan-jangan kita berada dalam energi yang tidak selaras gitu. Nah, ada konsep law of attraction yang dimulai dari gerakan The Secret, film The Secret gitu. Film ini ketika hadir, terutama ketika saya diskusi dengan banyak ustadz, banyak berapriori tentang kegiatan ini. Tapi kemudian saya mencoba menelusuri kembali, dan memang sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah Imam Ahmad dengan tukang roti ya, yang sebenarnya Imam Ahmad dari Baghdad ke Basra itu kurang lebih 530 km loh ya. Dan menempuh perjalanan sejauh itu di kala itu Imam Ahmad cukup jauh lah, sangat jauh. Dan Imam Ahmad sebenarnya belum tahu mau ngapain ke sana gitu. Tapi ada keinginan untuk terus ke sana. Dan ternyata kan ketemu tukang roti yang berharap bertemu dengan Imam Ahmad yang mengamalkan istighfar di kesehariannya. Dan ini energi sebenarnya. Bagaimana orang bisa terkonek gitu dengan kejadian Imam Ahmad, dan menurut saya ini something behind the scene yang harus kita telusuri gitu. Dan kita juga memahami ternyata kita paham, dan ini kita sudah di Zoka sudah beberapa kali latihan bahwa energi pikiran kita itu bisa berkoneksi dengan kita, termasuk menebak benda dan sebagainya. Dan itu bukan magic, ternyata energi itu, pikiran itu menghasilkan elektrogelombang magnetik ya, yang mengkoneksi dengan satu dengan yang lain. Dan inilah yang menjadi ide kali ini latihan. Dan saya menemukan mengapa begini, ke dalam kehidupan kita tuh kok ada orang yang bisa mengejar tujuannya dan mendapatkan, oke, kalau ini sebuah takdir, bolehlah kita sebut sebuah takdir. Tapi kan kita juga paham bahwa takdir itu memang hak Allah, tapi di balik itu kan tentu ada sebab orang melakukan prosesnya. Dan hari ini kita akan belajar itu, karena kita akan belajar tentang energi block tuh. Apa tuh yang dimaksud dengan energi block? Apa yang dimaksud dengan berpikir berprasangka baik terhadap hal yang baik yang ada di kita itu ternyata memberikan dampak kepada kehidupan kita. Tidak hanya secara konsep normatif, maksudnya secara empiris memang terjadi seperti itu gitu. Karena kehidupan kita itu, manusia saat ini termasuk kita lebih fokus pada hal-hal yang terlihat. Misalnya kita buat planning, ngejar tujuan tuh buat planning, buat apa. Kita melupakan satu hal, yaitu disebut dengan keselarasan atau alignment ya. Apakah kita selaras dengan tujuan kita? Apakah kita memang benar-benar menginginkan tujuan kita? Adakah dari bagian diri kita yang sebenarnya tidak connect satu sama lain sebenarnya? Jadi ada orang ngejar tujuan, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia tidak ngejar tujuan dia, tapi dia mengejar tujuan yang sedang sebenarnya dibenamkan oleh dunia, oleh orang lain, oleh lingkungan dan sebagainya. Dan ketika tujuan tercapai, dia nggak feel good gitu. Jadi karena background saya coach di belakang, jadi saya agak terbiasa dengan itu. Oke, nah sekarang saya akan mulai bagi share screen aja. Nanti kita akan lakukan sambil dengan tanya jawab ya. Kita akan mulai sesi kita dengan mungkin kenalan ya, bagi sebagian yang belum kenal dengan saya.
Oke, ini kami Bapak Ibu, kami dari Yayasan Zoka. Yayasan Zoka punya 3 divisi, yaitu Zoka Care, ini lebih ke duafa, lebih ke ketahanan sahabat pangan gitu. Kemudian ada Komnas, Komunitas Anforum Linas, itu pemberdayaan tunanetra. Yang terakhir kita punya Rumbes, itu media buat cari dana kita dalam bentuk kegiatan pelatihan untuk baik korporat maupun publik. Nama saya Ari, saya Ketua Harian Yayasan Zoka. Dan hari ini kita akan belajar yang disebut dengan embracing istighfar energi. Embracing itu artinya kita menggunakan istighfar energi secara lebih efektif lah. Karena faktanya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang telah menjalankan ini dan telah bukan mempraktikkan, telah melihat fenomena bagaimana istighfar ini efektif dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah kita bahas secara real gitu. Dan bahkan kita bisa gunakan ini untuk perubahan hidup kita. Hari ini kita akan belajar itu, insya Allah ada 7 latihan. Jadi saya akan jelaskan dulu teorinya, baru setelah itu tanya jawab, kemudian baru itu kita latihan ya. Mudah-mudahan kita kejar sampai jam 9. Mudah-mudahan kita lanjut. Sengaja ngadain malam-malam, karena nanti berharap Bapak Ibu jelang tidur bisa gunakan teknik yang ini untuk kehidupan Bapak Ibu. Oke, nah itu teh. Nah sekarang saya mau cerita satu ilmu yang telah dikembangkan oleh Zoka ya, namanya Rehat Resonant Healing Touch. Ilmu ini dari Amerika memang, asal ilmu ini dari Amerika gitu. Tapi ketika saya belajar ini, kemudian pulang ke Indonesia, gitu. Saya belajarnya di Singapura ya, gitu. Pulang ke Indonesia, saya diskusi dengan Ustadz tentang fenomena ilmu ini. Oh ya, sebelum berangkat pun saya ada komunikasi dengan almarhum Abu Akila ya, yang sudah meninggal. Karena saya takut saya belajar ilmu yang berhubungan dengan jin. Kata beliau waktu itu, selama tidak tahan nafas di bawah kundalini dan macam-macam, itu nggak jadi masalah. Gitu. Makanya saya kemudian berangkat itu, dan kemudian di situ juga belajar salah satu ilmu namanya law attraction. Law attraction adalah ketika kita berpikir positif, maka dia akan berkoneksi dengan hal positif, dan itu yang membuat kita mendapatkan hasil positif dalam hidup. Ini misalnya gini, ketika kita memikirkan teman kita gitu, nggak lama kemudian ada orang yang bicara tentang teman kita, atau kadang-kadang kita ketemu teman kita. Gitu. Itu artinya pikiran kita menghasilkan energi, dan energi berkoneksi satu sama lain. Nah, di dalam teknik rehat, atau asal mula di sana namanya quantum touch, ternyata ketika pulang saya diberikan hadis ini. Gitu. Dan hadis tentang teknik sentuhan tangan ini bukan yang baru di dalam Islam, ternyata sudah dipraktikkan gitu. Yang menarik bukan tentang sentuhannya, tapi teori di balik ini. Dan banyak saya tanya Ustadz, nggak begitu tahu tentang teori. Hanya waktu saya pulang dari quantum touch, saya memahami teori yang disarankan oleh Rasulullah. Jadi begini segera, saya ini buat prolog gitu, nanti kita akan latihan untuk penjelasan diri ya. Jadi manusia itu kan terdiri dari organ tubuh terdiri dari sel, dan sel itu ketika dibelah itu atom, kemudian dibelah sampai level terkecil, yang ada adalah vibrasi. Jadi tidak ada bentuknya, tapi ada vibrasi kayak listrik. Yang menarik sebenarnya gini, listrik ini ada wattnya, ada voltasenya. Jadi untuk setiap organ itu punya voltase atau watt tersendiri gitu, untuk memastikan bahwa organ menjalankan fungsinya secara normal. Nah, ketika organ ini berputar dalam voltase atau watt yang rendah, maka organ tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya. Di dalam teknik sentuhan, orang yang sehat, orang yang saya lupa. Vibrasi itu di dalam ilmu kuantum touch, di dalam ilmu namanya kuanta atau kuantum. Jadi sebenarnya kuantum itu adalah vibrasi energi. Jadi ketika dia berputar dalam wattnya. Oke, sampai sini ya. Oke. Nah, yang menarik begini. Ketika manusia sehat, penyentuhan yang sakit di bagian organ yang sakit, maka seketika itu kita organ yang sakit itu akan mengejar menyamaratakan dengan energi yang tinggi. Jadi seperti halnya gini, kodok ketika
ketika hujan itu kan biasanya bersautan tangtung 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 gitu kan. Nah tapi lama dengerin lama-lama tangtungnya akan seirama. Karena energi yang besar akan mempengaruhi pola suara gitu. Jadi suara itu energi ya gitu. Sama ketika manusia sehat menyentuh energi yang sakit, yang ketika dia bergerak dalam watt yang rendah, dia akan mengejar menyamaratakan ke watt yang seharusnya yang dia miliki dan akhirnya organ bisa kembali sehat. Dan ini ada Mbak Dwi, ada teman-teman, kita sudah buktikan banyak, sudah bantu orang banyak, dan orang bisa sembuh hanya dengan teknik sentuhan. Acuannya ternyata disebutkan oleh Rasulullah. Jadi di balik hadis ini ada namanya, kalau Bapak Ibu mengenal ilmu fisika, ada fisika kuantum. Fisika kuantum adalah fisika yang menelusuri gerak-gerakan sesuatu yang tidak kasat mata ya. Listrik, cahaya, Einstein itu termasuk, mengukur cahaya termasuk salah satu pelopor dari fisika kuantum. Itu jangan kata lain, manusia ini menghasilkan listrik misalnya. Listrik itu energi itu. Nah, yang menarik sebenarnya kemudian ada teori law of attraction. Law of attraction itu sederhana sebenarnya. Apa yang kita dapatkan dalam hidup ini, susah, senang, kaya, miskin, itu sebenarnya karena ini di luar takdir dulu kita bicara. Semua tetap dengan takdir Allah, tapi sebab awalnya adalah karena kita berpikir dengan cara yang tidak produktif. Ketika orang manusia itu tidak produktif, maka dia menarik hal yang tidak produktif ke dalam diri. Nah, di situ ada tulisan 3. Jadi dengan kata lain, manusia kalau ingin mendapatkan hal bagus dalam hidupnya, maka harus berpikir dengan lebih efektif. Nah, ini adalah pelajaran dari law of attraction nih, gitu. Law of attraction cerita begini, ada 3 hal mengapa law of attraction tidak bisa membuat Anda teorinya tidak bekerja. Dengan kata law of attraction katakan nih, kalau Anda ingin bahagia, pikirkan hal yang bahagia, maka insya Allah hal yang bahagia akan tertarik pada Anda. Cuma ada 3 hal yang tidak membuat orang mencapai tujuannya. 3 hal. Yang pertama, fokus. Kita nyebut singkatannya fokus ya. Pertama adalah fokus kita bukan pada hal yang kita inginkan, tapi fokus pada hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, kita lebih suka memfokuskan pada saya tidak mau miskin dibanding kita memfokuskan saya mau kaya. Ini bukan sekira sama, tapi ternyata berbeda. Karena ketika bila katakan saya tidak mau miskin, kita fokusnya pada kemiskinan. Ketika kita ingin kaya, kita fokusnya pada kaya. Maka mulai hari ini fokusnya pada yang diinginkan. Karena apa? Karena ketika fokus pada saya tidak mau miskin, tadi kuanta vibrasi energi itu memfokuskan pada hal kemiskinan. Dan kembali kita akan memberikan pesan pada dunia, gitu, pada Allah juga, karena ingat Allah sesuai dengan pesan hamba-Mu ya. Kita akan fokus kemiskinan. Kedua, KU itu keuntungan KU itu. Keuntungan itu maksudnya gini, manusia banyak sibuk mengejar enaknya kalau jadi ini, enaknya kalau jadi ini gitu. Tapi mereka melupakan keuntungan hari itu, keuntungan hidup hari itu, present gitu. Jadi kita saking inginnya mengejar bahagia di masa depan, kita melupakan keuntungan hari ini. Maka dengan ini artinya ketika kita memikirkan, aduh enaknya menjadi seperti itu, secara tidak langsung mengirim pesan kepada diri bahwa hari ini nggak enak. Hari saat ini yang saya rasakan adalah penderitaan. Gitu. Suatu saat saya akan bahagia, tapi hari ini nggak enak. Nah, kita melupakan bahwa seharusnya bahagia itu dimulai dari hari ini sampai masa depan. So, pikirkan kebahagiaan hari ini. Pikirkan hari ini agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan masa depan. Yang ketiga, fokus, dan terakhir selaras. Nah, kita sering sekali tidak selaras. Ada namanya istilah insting kebaikan. Jadi ketika kita berdoa pada ya Allah, saya ingin A, B, C, D. Kemudian ada insting, yuk lakukan ini ya. Kita sering menolak itu. Sering menolak apa yang perlu dilakukan. Karena penolakan itulah akibatnya kan kalau gelombang kita, energi itu punya gelombang Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita putar radio kan ada gelombangnya itu. Nah, kalau kita tune in pada gelombang yang sama, insya Allah sampai akan ke tempat. Tapi ketika gelombangnya berubah, maka goals kita berubah gitu. Selaras itu artinya ketika dapat insting misalnya. Saya pernah cerita ya di grup. Saya lagi duduk nih, nganterin anak lagi ke dokter, duduk.
ada bapak-bapak duduk juga sebelah saya. Biasanya saya jarang nyapa gitu. Tapi entah di dalam diri dia hari itu saya suruh nyapa. Gitu. Pengen nyapa, awalnya malas gitu, menolak-nolak di dalam diri, tapi saya paksakan menyapa. Dan setelah selesai, saya dapat project dari dia. Ya, itu kenapa terjadi? Karena kita mendengarkan isi kebaikan gitu. Nah, cuma sering kita menolak itu, gitu. Menolak itu dan akhirnya gelombang kita jadi tidak sama lagi dengan apa yang kita inginkan. Nah, teori berikutnya saya ingin bicara energi follow touch. Energi ngikuti kemana pikiran pergi. Jadi, kemana kalau hari ini hari yang bahagia, maka energi akan mengalir di kita dan mendukung seluruh pikiran kita tentang kebahagiaan. Nah, kalau hari ini kita putuskan, hari ini saya mau sedih, hari ini saya mau down, hari ini saya mau apapun itu, membuat kita nggak bahagia, dan energi akan mendukung itu dan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Itulah makanya kita kenal penelitian Masaru Emoto ya, yang tentang air gitu. Air gitu. Yang air ketika diucapkan hal bagus, maka molekulnya berubah dengan hal bagus. Jika menggunakan hal buruk, maka air akan buruk gitu. Air saja merespon energi kita. Manusia ini adalah dia giving dan receiving gitu. Artinya dia hidupnya itu menerima energi dan mengeluarkan energi. Dan ini energi itu tertarik seperti Imam Ahmad tadi, dia tertarik oleh energi kebaikan, akhirnya ingin bertemu dengan tukang roti tersebut. Dan inilah yang mau kita bangun hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lalaskan energi untuk mengejar tujuan yang kita inginkan. Gitu. Oke, saya mau cerita ini dulu sebentar, karena ini penting ya. Oke, let's say Bapak punya tujuan. Bapak Ibu punya tujuan apa yang diinginkan. Namun ketika Anda tepi, saya mau ini. Tapi keyakinan kita ada bagian-bagian dari kita yang menarik kita. Apa iya benar gitu. Nah, misalnya saya ingin punya uang 1 miliar di tahun 2021 di tabungan saya ada uang 1 miliar. Kemudian ada bagian-bagian dari kita yang mengganggu. Misalnya apa ya benar, sekolah aja belum bayar, whatever lah. Itu apapun itu yang menghalangi kita. Dan akibatnya belief kita nggak full belief. Nggak full belief dan energi yang mengalir di dalam diri kita juga membuat kita tidak firm lah mengatakan itu. Sehingga penuh keraguan. Gitu. Dan yang menarik ketika keyakinan kita ragu, kita akan menyentuh potensi yang seharusnya kita kerahkan untuk mengejar tujuan dengan keraguan juga. Dengan keraguan itu, action kita menjadi ragu. Dan ketika hasilnya makin buruk, hasilnya tidak maksimal, maka keraguan kita makin tinggi. Gitu. Dan dengan ini akhirnya kita down. Dan kita nggak bisa menyentuh potensi kita tinggi dan action kita menjadi lebih rendah. Dengan itu akibatnya tujuan tidak tercapai. Maka ada istilah di dalam pencapaian tujuan, P kali 2 sama dengan F. P itu adalah diri kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Itu B. Do adalah tindakan kita, baru menuju F. Yang menarik, kalau B kita tidak besar, maka kita akan do lebih banyak. Kita akan melakukan hal lebih banyak dan belum tentu dapat F yang sama. Gitu. Contoh ya, sering kita 2 kali 5 sama dengan 10. Dengan kata lain, kalau B-nya 2, kita kerja lebih banyak, menjadi 5. Sama dengannya 10. Gitu. Kalau B-nya besar, 5, maka kali 2 sama dengan 10. Maka B-nya tidak harus terlalu banyak. Gitu. B itu artinya gini loh Bapak Ibu. Ini tentang kita berpikir, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita membangun network. Gitu. Dan dalam hidup ini kan sering sekali apa yang kita dapatkan karena B kita besar. Bukan karena do. Gitu. Karena banyak dalam hidup ini orang melakukan banyak hal yang kenceng. Gitu. Keras, kerja keras, tapi harusnya nggak banyak. Itu mengapa? Karena B-nya nggak selaras. Gitu. Nah, B ini berhubungan dengan pikiran dan energi kita. Oke. Saya rasa saya berhentikan dulu sebelum kita masuk ke latihan dan Bapak Ibu boleh kita diskusi tentang apa itu energi, apa itu tujuan Bapak Ibu dan bagaimana itu bisa membuat perubahan pada hal yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan tentang ini, tentang mind, energi, dan tujuan hidup. Boleh dipakai suara, boleh lewat tulisan juga boleh. Tentang mind, energi. Belum bertanya, Pak. Oke, lanjut.
Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran. Mbak tanya. Iya, Ya, ya, masih. Mbak. Oke, Mbak Arum dulu boleh. Oh, siapa? Ya, Mbak Arum boleh nanya apa? Oh ya. Enggak, Juga. mau tanya kurang, masih tolong jelasin lagi tentang bidunya itu, bidu Oh. sama have. Oke. Oke. Makasih Pak. Ya, sip. Yuk kita diskusi sekarang. Apa yang sering membuat kita tercapai tujuan? More kata lebih banyak ke do-nya atau ke be-nya? Ya. Let's say orang mau bisnis lah, ingin capai hasil. Tapi B-nya dia nggak nyaman. Let's say B-nya adalah dia introvert, dia nggak bisa berkomunikasi, pola pikirnya nggak selaras, gampang prasangka sama orang dan sebagainya. Akibatnya, dia akan bertemu dengan orang-orang yang sama dan orang tidak nyaman bertemu dengan dia karena energi flow yang mengalir. Ya, kembali ya, pikiran akan membuat energi yang mengalir kita sesuai dengan apa kita pikirkan. Ketika kita bertemu orang nih, harusnya kita bisa deketin dia. Tapi karena kita nggak nyaman secara internal, gitu, akibat cara kita bertanya, cara kita ngobrol, cara kita itu membuat kita berjarak sama dia kan. Kita malas berkoneksi. Dan menariknya orang-orang seperti ini tends untuk susah mendapatkan hasil karena dia fokus pada do kan. Tapi lupa dalam kehidupan ini do ini sebenarnya hanya akan bisa berhasil kalau kita punya network, punya jaringan, punya banyak orang yang bisa kita kenalkan, punya banyak orang kita presentasikan. Gitu. Akibatnya dengan cara ini, gitu, kita menjadi berat kerjanya. Gitu. Nah, coba dibalik sekarang. Fokus pada do. Banyak orang fokus pada do, gitu. Banyak orang pintar di dunia ini, ya, tapi nggak bisa jual dirinya. Orang nggak tahu kalau dia pintar. Gitu. Orang nggak tahu dia solution maker. Gitu. Akibatnya dia nggak bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Ya, more B itu harus nomor satu. B itu tentang kita ya, tentang ourselves, tentang bagaimana kita berinteraksi dalam internal kita. Tentang bagaimana kita berinteraksi dan menghasilkan energi flow yang bagus pada dunia, pada teman-teman kita. Kalau do itu technical. Kenapa? Soalnya begini. Banyak buku di luar sana, banyak hal mengajarkan do. Tapi sedikit yang mengajarkan be. Anda mau bisnis, boleh. Bisnis. Ini langkahnya A, B, C, D, E. Ketika semua dilakukan, tetap tidak berhasil. Why? Karena internalnya tidak siap melakukan itu. Tidak ada kesalahan antara be dengan do. Dan have-nya nggak dapat. Dengan kata lain, bukan berarti be doang, tentu do juga. Tapi ini sebenarnya adalah mendukung tentang EQ, kecerdasan emosi tahun 80-an ya. Dan Wolbe mengatakan bahwa kebanyakan manusia yang berhasil di dalam ketika lulus kuliah itu bukan yang IPK-nya tinggi, tapi mereka yang punya kemampuan kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Buku yang berikutnya kan social intelligence. Why itu tentang B sebenarnya. Begitu, Mbak. Mir? Lanjut. Kalau di prosentase itu berapa Pak skalanya? Well, jujur aja berbanding berapa? Dunya berapa gitu. Saya pernah punya, saya nggak usah sebut namanya ya. Ada salah satu staf ayah saya di kejaksaan. Itu jabatannya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi hampir semua dulu waktu itu dia punya duit lebih banyak, bukan karena korupsi loh, tapi karena jaringannya. Maka orang katakan, dia mah dunia malah nggak ada. Orang katakan dunia paling 10% gitu. Tapi dia bisa masuk ke polisian, dia dianggap orang pinter. Kenapa? Yang buat stafnya semua satu. Dan kalau muncul di seminar, yang bawa hadir, dia bawa orang gitu. Artinya, ini orang dia luar biasa menurut saya. Dia bisa memainkan semua peran gitu. Why? Dia penuh keyakinan berhadapan siapapun. Gitu. Ini menurut saya gitu. Bahkan menurut saya, walaupun sebenarnya B-nya itu nggak ada presentasi yang pasti sebenarnya. Yang bagus memang orang B-nya bagus didukung oleh. Yang indah memang 50-50. Tapi bahkan dalam kehidupan nyata, sebenarnya 70-30 bahkan ada 90-10. Pak. Jadi kenapa? Ingat kata Steve Jobs gitu. Steve Jobs mengatakan, saya tidak butuh pintar. Saya butuh orang mempercayai saya bisa menghayar orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu saya berkain gitu. A, B, C, D. Why? Karena dia punya B yang tinggi gitu. Tapi memang yang indah punya semua. Saya sih, kalau saya sebenarnya yang bagus ya, 70-30 mungkin bagus. Karena sisanya kita bisa hire orang. Gitu. Kalau dalam konteks kehidupan. Ini konteks bisnis ya bisa begitu sebenarnya. Tapi B itu nomor satu. Itulah makanya di sekolah entrepreneur, hampir 80% materi itu isinya orang, itu motivasi, bukan motivasi, maksudnya soft skill, maksudnya gitu.
Soft skill itu tentang be. Oke. Clear, Mbak? Iya, oke. Oke. Jadi, Pak, sorry, sebentar dikit lagi. Ya. Aku mau konfirmasi aja. Berarti istighfar ini bisa untuk meningkatkan B-nya kita ini ya? Itu maksud saya memang. Hari ini kita jadikan istighfar tools untuk meningkatkan B kita. Tools untuk meningkatkan. Karena gini sebenarnya. Yang membuat kita nggak punya B yang besar, itu dikarenakan karena kita ada lintasan-lintasan pikiran tuh yang selintas di kita, dan itu istighfar kita gunakan untuk melakukan itu, menyelesaikan tantangan itu gitu. Kembali pada jati diri kita yang seharusnya sebagai muslim. Oke, sip. Ya. Tadi siapa ya kok? Sip, ya. Pak Luki ya, tadi mau nanya apa? Gantian, Coach. Ya. Terkait sama energi ya, Coach. Nah. Itu energi positif. Itu kan tentukan ini ya, vibrasi, frekuensi ini. Nah, yang tadi kan bahwa kita startnya mulai pagi kan gitu ya. Pagi hari kita setel vibrasi energi sebisa mungkin, ya bisa vibrasi, ya bisa bahagia, senang, bersyukur, berlimpahan dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang dalam sepanjang hari itu bisa jadi pas mau siang udah turun moodnya, turun lagi gitu terus gitu. Iya. Nah, terus dikaitkan sama apa teorinya apa? Law attraction. Hawkins ya, siapa yang power sama force itu kan? Itu kan ada level-levelnya. Ya. Paling tinggi Kesadaran. Itu pencerahan ya. Ada kedamaian, joy, kesenangan, cinta. Nah, apa harus kita ini terus gitu ya? Apa kita harus tel terus ya? Level energi itu ya. Jadi vibrasinya tinggi gitu. Iya. Apalagi ya nanti bisa jadi software itu, software kemakmuran, software kebahagiaan kayak apa? Yang punya Coach Mardiku itu. Iya. Itu vibrasi tinggi ya levelnya ya tinggi terus gitu. Iya. Gitu Coach ya. Oke, jadi gini, David Hawkins itu mengatakan energi tertinggi orang ada di pencerahan. Sebenarnya itu bukan revisi. Yang dia maksud sebenarnya spiritual, cuma karena di Amerika orang tidak suka bicara spiritual. Yang berani itu kayak zona Johar yang konsepnya dipakai dengan ISQ tuh. Jadi orang ketika berada di level tertinggi, dia dapatkan pencerahan. Karena pencerahan terbaik itu berada di level spiritual. Spiritual itu mereka juga harus debat lagi. Misalnya di Amerika, spiritual itu tidak harus agama. Well, menurut saya ketika banyak diskusi di waktu di luar itu, enggak, spiritual itu agama. Spiritual. Bagaimana orang bisa koneksi dengan spiritual kalau dengan tanpa konsep agama nggak ngerti kita. Mau agama apapun gitu. Yang jelas dia punya konsep. Konsep bagi kita, konsepnya tauhid ya gitu. Yang kedua, pertanyaan paling betul, bahwa kita itu up and down. Mempertahankan frekuensi di level yang sama dengan tujuan yang kita inginkan, up and down. Nah, disitulah istighfar dipakai Pak sebenarnya. Jadi istighfar itu dipakai untuk meralat ketika lagi down. Istighfar itu dilakukan. Mungkin ada kasus ya di India nih kasusnya. Kashmir. Jadi seorang ibu di Kashmir, anaknya sakit, kemudian diperiksa kemana-mana di Kashmir, harus berobat ke India, disebutlah nama dokternya. Gitu. Ibu itu tahu gak punya duit ke India, apalagi harus bayar tiket, penginapan, dan sebagainya, almost impossible melakukan itu. Akhirnya, nah sabar, ibu doa. Ibu berdoa dan istighfar. Untuk apa istighfar? Satu jelas minta ampun gitu. Yang kedua istighfar itu sebenarnya not just word, gitu. Bukan hanya minta ampun, kan di balik itu adalah pengakuan bahwa ada Allah yang besar, gitu. Pengakuan bahwa kita ada konsekuensi dari tindakan kita, pengakuan juga bahwa Allah itu besar. Karena kita meminta ke sana kan, kita tidak mungkin minta ampun kepada orang yang tidak berkuasa. Pasti kita ampun kepada orang yang berkuasa kan gitu. Istighfar itu dilakukan, istighfar sampai satu kejadian, ini kan udah masyhur nih kasus ini gitu. Sampai kejadian dokter yang diinginkan ini gitu, harus ngisi seminar. Naik pesawatnya total mendarat di satu tempat gitu yang karena cuaca ya, itu karena cuaca, dan kemudian dia cek ngisi seminar, tinggal berapa jam lagi nih gitu. Ternyata menurut info dari orang-orang dia bisa naik darat
seperti taksi kayak apa? Taksi menuju tempat seminar. Karena waktu itu tinggal 4 jam. Perjalanan 4 jam. Dokter itu ya udah perjalanan 4 jam dia naik mobil itu, dia nggak tahu kondisi cuacanya sangat sangat berbahaya dan mau tidak mau mobil itu harus cari tempat penginapan, nggak bisa lanjut. Sampai ke rumah tua. Di rumah tua ketok pintu. Soalnya si dokter itu minta untuk istirahat, kalau bilang tidur di kursi pun nggak ada masalah kata dokter itu. Karena untuk istirahat untuk besok paginya kan gitu. Ketika masuk itu, kemudian ada ibu-ibu tua buka pintu, diberikan masuk, dikasih minum. Ketika lagi duduk, dokter itu ngeliat anaknya teriak, sakit gitu. Kemudian mau nggak sakit apa bu? Kita kata dokternya, anaknya punya sakit tulang dan harus ke India ketemu dokter itu yang dimaksud gitu. Dokter yang dimaksud itu hadir ke rumah ibu. Bayangkan istighfar menarik dokter itu ke situ. Itu artinya apa? Dia merilis, membersihkan, memastikan dia on goal agar anaknya tertolong dan biarkan Allah yang atur itu. Istighfar itu merilis anything can happen gitu. Itu yang dimaksud dengan itu. Sehingga energi flow-nya bagus tuh Pak Lukis. Jadi memastikan dia on track. Energinya berada di level yang seharusnya gitu. Dan itu yang harus kita lakukan sehari-hari juga kalau punya goals. Pastikan kita selaras dengan tujuan yang kita ingin capai. Oke, Enyan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Hari ini kita akan latihan. Bapak Ibu nanti ikuti aja apa yang saya katakan. Kemudian lakukan aja. Karena hari ini kita... Gimana Bagus? Gimana Bagus? Berarti istighfar juga bisa disebut sebagai stabilizer gitu ya Pak? Ya, stabilizer Pak. Betul Pak Agus. Memastikan kita turun naiknya itu nggak drastis atau gimana? Ya, ya. Anggap gini Pak. Untuk sampai tujuan kita misalnya kita harus berada di 60 MHz atau berapa gelombang kita? 5 semakin kan 59,5 FM. Nah, kadang-kadang kan up and down tuh. Kita nggak sesuai dengan apa sehingga gelombang kita turun naik tuh gitu. Turun, recek-recek. Ya, turun naik. Nah, di istighfar memastikan kita back to on track gitu. Memastikan kita tetap berada di gelombangnya gitu. Itu penting sebenarnya. Sama seperti kasus tadi ibu-ibu tadi di Kashmir itu seperti itu. Dan saya rasa banyak kasus yang tidak terceritakan, tapi itu kan kasus yang terkenal. Dua kasus tentang Imam Ahmad dan ibu-ibu yang di Kashmir ini. Gitu. Baik, kita akan lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan latihan. Hari ini kita akan latihan 1. Oke. Posisi tangan sama di situ, nanti kita akan lakukan ini. Latihan 1 latihan connecting, ya, berkoneksi antara pikiran dan tubuh. Memastikan kita merasakan ada, ingat kembali, energi mengikuti kemana pikiran pergi. Sensasi dan imajinasi kita itu diikuti oleh energi yang akan ngikutin kita. Semakin kita berimajinasi, energi akan mengikuti kita. Oke, sekarang posisikan tangan seperti di gambar itu, begini. Boleh, tangannya begitu. Boleh begini ya, gitu. Sekarang tarik nafas, keluarkan. By the way, nafas ini ada terhubung dengan pikiran. Kalau kita bernafas dengan nafas perut, itu memberikan relaksasi pada pikiran kita dan memberikan energi flow mengalir ke dalam tubuh kita lebih bagus. Oke, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, ketika kita tarik nafas, rasakan ada tarikan dari ujung kaki naik lewat kepala, kemudian turun melewati tangan, melewati telapak tangan kita. Tarik nafas, keluarin, bagus sekali. Rasakan sensasi di tengah tangan kita. Apapun itu, bila Bapak Ibu terasa hangat, terasa ada gerembet-gerembet di situ, biarkan saja. Terasa ada magnet, biarkan saja, karena itulah energi kita. Bahkan Bapak Ibu bisa goyang-goyangkan seperti ini. Seakan-akan ada magnetnya bergerak, bagus sekali. Tarik nafas, keluarin. Setiap tarik nafas, bayangkan ada energi keluar melalui bahu kita dan terus melewati tangan. Bagus sekali. Tarik nafas, sekali bagus. Oke.
Kita coba 1 menit, tarik nafas, keluarin. Bagus sekali. Dan dalam posisi ini rasakan Bapak Ibu bagian yang di tengah kita, bagian magnet atau apapun itu. Rasakan hubungan bagian magnet kita dengan ini dah pakai ini dah. Yuk di dapur, mumpung lagi ada di dapur. Oke, rasakan tarikan nafas kita terhubung dengan kaki telapak kaki kita. Rasakan telapak kaki kita berada di tengah kanan kita. Bangun koneksi dengan telapak kaki kita. Tarik nafas, keluarin. Bagus sekali. Rasakan telapak kaki kita. Bagus. Sekarang pindahkan yang berada di tangan kita, di tengah kita, ada pada pinggang kita. Rasakan bagian magnet itu berada di pinggang kita. Bagus sekali. Pindah ke kepala. Nafas, keluarkan. Bagus sekali. Oke, kembali ke kesadaran, tarik nafas dan lepaskan tangan. Latihan pertama adalah latihan koneksi, membangun koneksi kepada diri kita. Itu untuk merasakan sensasi di area-area tubuh yang terhubung dengan tangan kita. Kita lanjut ke latihan kedua, nanti begitu baru kita diskusi ya. Oke. Posisi tangan biasa aja, gitu. Posisi tangan biasa saja. Menghadap ke depan boleh, tangannya ditudukin di paha, gitu. Kita tarik nafas, rilekkan tubuh kita, rilekkan kaki kita, rasakan kehadiran kita di ruangan ini. Tapi mungkin yang menempel punggung kita, tangan kita yang menempel di paha kita, dan pejamkan mata kita. Ucapkan istighfar 5 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bayangkan dalam kondisi ini, Bapak Ibu bisa melihat diri kita dari jauh. Bisa lihat fisik tubuh kita dari jauh. Kita melayang ke angkasa. Dan kita bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kita masuk ke dalam kepala kita. Kita bisa masuk ke dalam dada kita. Di mana sih di tempat jantung berada, di mana di tempat pola pikir berada, juga dengan kepala. Dan rasakan ketenteraman di sana. Rasakan dengan istighfar terdengar di sana. Bagus sekali. Saatnya Bapak Ibu bersama Allah di situ. Rasakan ketenangan di ruang itu. Istighfar lagi. Sambil istighfar, Anda Bapak Ibu membuang hal-hal yang berisik di dalam pikiran atau jantung Anda yang membuat Anda tidak tenang ataupun tidak nyaman. Biarkan hal-hal yang berisik itu bergerak pergi meninggalkan Anda. Lihat dari jauh, pikiran bergerak itu pergi meninggalkan Anda. Dan meninggalkan diri Anda yang tenang, sejuk. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Anda membayangkan sebuah keinginan yang ingin Bapak Ibu capai. Apapun itu di masa depan atau masa-masa yang sudah mendekati ke depan. Dan perhatikan saja, apakah keinginan itu murni karena keinginan diri sendiri,
atau murni atau ada bagian dari hal-hal orang kita dengar atau orang suruh kita seperti itu. Karena dalam hidup ini ada saja keinginan yang tidak perlu kita sadari sebenarnya bukan berasal dari diri kita, tapi berasal dari orang lain. Perhatikan saja dari mana sumber keinginan tersebut. Mungkin saja dua-duanya. Mungkin ada dari kita, ada dari lain. Dan saya ingin Bapak Ibu membungkus dalam sebuah bungkusan yang berwarna hitam, bungkus semua keinginan-keinginan yang bersumber dari orang lain. Dalam visualisasi, Bapak Ibu memasukkan semua keinginan itu yang berasal dari orang lain ke dalam bungkusan hitam. Dan ucapkan istighfar setelah berdoa. Dan biarkan bungkusan itu pergi. Bungkusan hitam itu pergi meninggalkan Anda. Jauh. Dan meninggalkan diri Anda sendiri dengan keinginan sendiri, dengan apapun yang ingin Bapak Ibu capai sendiri, karena Bapak Ibu menginginkannya. Bapak Ibu bukan harus menginginkannya, Bapak Ibu menginginkannya. Karena itu membuat Bapak Ibu berubah. Karena itu membuat Bapak Ibu diri dari Allah tujuan. Dan bahwa keinginan itu hadapan Allah dengan apapun yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Katakan, ya Allah, inilah proposal hidup saya. Inilah apapun yang saya inginkan, ya Allah. Berikan ini, bila itu baik untuk saya. Bila dengan kondisi ini ada keraguan, ada hal yang tidak banyak, jangan istighfar, astagfirullah. Ya Allah, kuatkan saya mencapai apapun yang ingin saya capai di sini. Semoga itu memberikan kebaikan bagi saya. Aku sekali. Rasakan diri Anda sekarang. Sebagian biasa sudah lama, yakin, lebih present, lebih hadir. Baik, perlahan boleh buka mata sekarang. Sip. Oke, kita diskusi dulu sebelum masuk. Oke, gimana latihan 1, latihan 2? Ada pertanyaan melakukannya? Ini latihan wajib Bapak Ibu, memastikan kita saat mencapai tujuan itu benar karena keinginan kita. Memastikan saat kita ingin mencapai sesuatu karena kita mau mencapainya, karena kita ingin mencapainya. Bukan karena disuruh oleh ini, bukan karena harus ini, bukan karena seperti itu. Ini bagian penyelarasan diri kita. Ada pertanyaan? Latihan 1, 2? Maaf, untuk latihan pertama bisa diulang, saya terlambat ikut. Oh, latihan pertama itu ini Bu, tangan di sini, kemudian tarik nafas. Bayangan ketika tarik nafas, ada energi yang mengalir dari kaki, melewati betis, melewati tulang belakang, masuk lewat kepala. Kemudian kita keluarin nafas, bayangkan energi yang mengalir melewati kepala, turun ke bahu, menuju tangan. Lakukan 2 menit, kemudian mulai membangun koneksi. Karena rasakan di tengah tangan kita itu ada kaki kita, telapak kaki kita. Tarik nafas, dan rasakan kaki kita ada di tengah kita. Ketika melakukan ini jangan, kok nggak kerasa ya, jangan begitu, biarkan aja. Dalam hidup ini kadang-kadang ada hal yang tidak perlu kita mengerti. Terima aja karena ini gerakan energi. Tarik nafas, begitu kaki bisa naik ke pinggang, bisa ke kepala. Target dari latihan ini adalah memberikan koneksi antara pikiran dan tubuh. Baru kita melangkah ke latihan kedua. Oke, pertanyaan tentang ini? Tentang kedua latihan ini? Gitu. Pak Ari? Ya.
Kalau tadi Bapak kan membimbing untuk latihan 2 itu untuk kita memasuki jantung, apa gitu ya, kepala. Nah, kalau misalnya saya tuh tidak bisa membayangkan itu bagaimana ya Pak Arya? Oke. Ada orang nggak bisa bayangin tapi bisa merasakan itu cukup, Bu. Oh. Gitu. Karena manusia itu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Gitu. Jadi saya nggak bisa bayangkan tapi bisa merasakan that's enough. Gitu. Oh gitu Cukup. ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Gitu. Iya. Ya. Terus kemudian gimana? itu Pak kan ini latihan-latihan ini apa kita terus harus hafal gitu ya Pak? Nggak harus hafal sih. Yang paling penting kita bisa merasakan, dan bagusnya sih memang dilatih, Bu. Dilatih terus gitu. Terutama yang pertama tadi soalnya gitu. Yang pertama kedua itu dipakai kalau direhat. Yang kedua itu sebenarnya gini, kita ingin menelusuri apakah goals kita, tujuan yang selama ini kita kejar itu, ya, karena apakah benar-benar keinginan kita atau memang keinginan orang lain. Jadi misalnya saya ingin jadi apa? Ingin jadi pebisnis, atau ingin jadi kayak mahasiswa tuh sering ingin jadi dokter. Tapi ketika perjalanan ke sana sebenarnya kuliah, dia merasakan sebenarnya bukan bakat ingin jadi dokter. Itu karena orang tua saya dokter, ibu saya dokter, keluarga saya dokter. Jadi saya merasa saya harus jadi dokter. Pertanyaannya, keinginan kita itu sebenarnya mau apa gitu. Ya itu harus jadi clear gitu, biar kita clear. Gitu. Oke, itu Bu maksudnya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Latihan satu belum merasakan energi ngalir, santai aja Bu. Kalau belum merasakan energi, biarkan itu keep going aja, keep going. Ya oke, lanjut siapa nanya? Untuk yang latihan 1 tadi dan latihan 2 Pak, itu tarik nafas dan dihembuskan biasa ya? Ya, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut Bu. Iya, terima kasih. Ya. Siapa tadi? Lanjut. Ya, nanya Pak. Ya. Arum Pak. Oh ya. Itu ketika latihan 2 itu kan istighfar sambil memikirkan goal ya. Tapi itu yang keluar malah kita teringat dosa-dosa kita gitu. Nggak apa-apa. Itu biarin aja. Jadinya terharu gitu. Jadinya itu takutnya gitu, Pak. Terus aja gitu atau gimana? Lanjut Pak, lanjut terus. Sampai kita terbayang goalsnya. Ya, lanjut aja. Karena gini, gitu. Sering sekali ketika bikin goal dan kehidupan kita itu, ini bahkan menurut saya gini, orang itu kan kembali goal itu sering tercapai karena ada dosa nih. Kalau lihat ngacu ke salah satu bentuk istighfar itu kan, gitu. Bisa jadi kita merasa ketika capai goals ini ada blocking energi karena kita merasa pernah melakukan dosa di masa lalu, apapun itu dosanya. Justru dengan istighfar itu merilis itu semua gitu. Jadi ketika Mbak Arum mengatakan itu keep going aja Mbak, istighfar sampai muncul goals-nya gitu. Baru kemudian kita clarify goals ini goals kita atau goals orang lain gitu. Itu juga penting karena latihan 2 menurut saya rada penting karena kita clear kita ngejar goals kita atau ngejar orang lain. Karena sering sekali kita blur gitu. Kita nggak jelas ini goals kita apa goals orang lain ya. Sebenarnya kita senang nggak di sini gitu. Oke. Makasih Pak. Ya. Clear ya. Nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke latihan 3 nih. Ada pertanyaan di chat itu Pak? Nah, sorry. Saya belum lihat. Oke. Ya, tubuh ringan ya karena begini Bu sebenarnya. Kenapa orang ringan? Nah, ini sebenarnya banyak kalau waktu latihan ini kita juga banyak karena selama ini kita terbebani oleh goals kita dan kita tidak sadar kok jangan-jangan ini bukan goal saya gitu. Karena kalau ini sering sekali jadi blocking energi itu, blocking pikiran sebenarnya. Karena sebenarnya kita nggak ngejar, kita nggak happy banget kok kalau ini tercapai gitu. Ya itu sering sekali membuat orang ringan. Jadi kita ngerti sebenarnya, oh di goals itu jangan-jangan kemarin itu saya nggak terlibat tuh. Saya belum terlibat tuh karena merasa bukan goal saya. Gitu. Itu kuncinya ya sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut ya.
Kita akan masuk ke latihan 3 sebentar. Oke. Ini alignment. Ini sebenarnya terhubung dengan satu-satu sering kita lakukan, tapi waktu saya latihan ternyata ini dipakai. Jadi kita akan latihan namanya neurological level. Dalam kehidupan kita itu sebenarnya manusia itu berada di kalau perubahan berada di 7 area nih, area spiritual, identity, value, belief, skill, dan behavior. Nah, dalam teorinya orang kalau orang mau rubah perilaku orang, rubah skillnya, karena orang yang skillnya tinggi biasanya perilakunya berubah. Jadi dalam kondisi ini, yang atas akan merubah yang bawah. Dengan kata lain, kita akan merubah bagian spiritualitas, yang bawah ngikutin. Gitu. Nah, di dalam teknik ini kita akan lakukan latihan satu area saja, area spiritual. Tapi nanti Bapak Ibu selesaikan di area identity, value, belief, skill, dan behavior. Jadi kita akan gunakan teknik magic finger untuk menelusuri area spiritual sampai selesai. Kalau saya agak lama nih kegiatan ini. Jadi kita ingin selesaikan area spiritual 1, nanti Bapak Ibu menyelesaikan di rumah ke level bawahnya. Identity, saya transfer dulu. Spiritual berhubungan kita dengan sang kuasa lah. Itu berhubungan dengan bagaimana kita berkoneksi, membangun hubungan dengan sang kuasa. Identitas berhubungan dengan saya tuh siapa. Gitu. Jadi kalau saya mengejar tujuan ini, kira-kira saya harus menjadi siapa. Gitu. Value berhubungan dengan nilai-nilai yang mau kita bangun dalam kehidupan. Sebenarnya value dan belief itu jadi satu, tapi di sini dipisahkan boleh juga. Value itu tentang nilai yang mau bawa, value, belief itu keyakinan. Let's say kita mulai dengan goals ya, tujuan. Saya anggap lagi nih, saya mau ingin punya uang 1 miliar, biasanya pendapatan saya anggaplah 5 juta sebulan. Tentu saya ingin dapatkan 1 miliar di tahun 2021, Juni 2021. Kita lihat spiritual kita. Kita tanya kepada internal kita, apakah cara kita beribadah selama ini, cara kita menyembah Tuhan, menyembah Allah selama ini, gitu, pantas nggak untuk dikabulkan keinginan kita? Kalau nggak pantas, kira-kira lakukan apa? Kuncinya ya. Gitu. Oke. Pak, mohon dihafalkan dulu. Oke. Spiritual ya, gitu. Dengan kata lain, nanti kita akan telusuri sebentar. Kita akan telusuri area 5 kembali. Jari kita itu berhubungan dengan 5 emosi. Emosi pertama adalah, mohon Pak, boleh di-unmute dulu. Oke, jari kita sama. Kita ulang dulu. Jari kita berhubungan dengan kondisi emosi. Jempol, ibu jari berhubungan dengan khawatir, takut berhubungan dengan jari telunjuk, jari tengah berhubungan dengan rasa marah, jari sedih atau takut kehilangan ada di jari manis, jari kelingking ini berhubungan dengan apa yang mau kita capai, tapi kita merasa sebel, kesal, karena nggak dapat gitu. Bahasa Jawa itu ngoyo ya gitu. Bahasa Jawa itu ngoyo. Nah ini yang berhubungan dengan, bentar saya mau ada pertanyaan apa? Belum ya? Kita lanjutin deh. Gitu. Nah, 5 jari ini berhubungan dengan tadi resah, takut, marah, takut kehilangan, sedih, dan kelingking, ngoyo atau mengejar sesuatu tapi nggak dapat. Nah, kita akan clearing satu-satu. Kita akan mulai area spiritual, kemudian identitas, value, skill, dan behavior. Ini dulu, spiritual berhubungan dengan koneksi kita dengan nama Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Ketika kita mencapai tujuan ini, kita pantas nggak diberikan tujuan itu? Secara internal kita pantas nggak?
Kalau nggak pantas, kita perlu apa? Lebih tahajud lebih banyak atau apapun itu. Identity berhubungan dengan kalau kita mau misalnya saya tuh mau kejar 1 miliar, apa yang perlu saya rubah? Saya tadinya adalah orang pendiam, orang introvert, perlu berubah apa aja? Berubah, saya perlu menjadi orang yang supel. Itulah identitas kita. Value, nilai-nilai apa yang mau kita bawa dalam kehidupan itu? Kejujuran, nilai ketelitian, dan sebagainya. Kalau kita selama ini nggak teliti, maka bagaimana kita shifting dari kondisi itu menuju nilai kita. Belief berhubungan dengan keyakinan kita. Apa yang kita yakini dengan tujuan ini? Bisa dicapai, bisa tidak. Kita harus punya keyakinan apa agar tujuan ini tercapai. Skill, bicara keterampilan ya. Kalau hari ini keterampilan kita cukup nggak? Kalau nggak cukup, kita harus nambah apa? Perilaku, sama. Perilaku apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengejar tujuan itu. Jadi tujuan ini terhubung dengan tujuan. Langkah kita adalah, yang mau kita lakukan, kita akan telusuri spiritual dari 5 emosi ini. Nanti kita tulis sarannya satu cuma digenggam, tarik nafas sampai 3 kali nafas keluar. Hubungkan dengan keresahan. Ketika saya ingin capai tujuan ini, keresahan apa yang saya miliki yang terhubung dengan Allah. Apakah Allah menyetujui tujuan saya? Apakah Allah suka dengan goal saya? Itu berhubungan keresahan ya gitu. Nanti fear, apa yang kita takutkan? Takutkan pada Allah terhadap tujuan ini. Mungkin kita takut Allah tidak akan ngabulin. Mungkin kita takut Allah akan apapun itu. Apa yang kita takut itu terhadap tujuan ini? Anger. Nah, angernya berusaha. Apa yang kita marah pada Allah saat itu? Ini sering kita tidak akui, tapi dalam hidup kita sering sekali kita merasakan ini. Kita marah pada Allah, tapi tidak berani mengakui, kan? Gitu. Adakah rasa marah kita pada Allah? Kalau ada, rilis. Ucapan istighfar, rilis. Jadi, apa yang kita sedihkan dalam hubungan dengan kata Allah dan tujuan kita? Kita sedihkan apa? Takut. Ini sering nih. Udah berdoa lama, tapi nggak dikabul-kabulin. Adakah keresahan? Adakah rasa marah di situ? Rilis itu. Gitu. Jangan sampai itu masih ada. Terakhir baru kita buat penyelarasan. Oke? Clear? Kita akan lakukan ya, bareng ya. Sama, tarik nafas sambil keluarin. Ada energi keluar menjaga jempol itu. Kemudian kita pikirkan tentang Allah. Jadi, berhubungan dengan rasa khawatir, rasa resah. Kita mulai rasa resah dulu. Lakukan dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan ya. Satu-satu, spiritual gitu. Jadi, tangan kanan pegang kiri dulu, nanti gantian kiri pegang kanan. Oke, kita mulai tarik nafas, pegang kiri. Tarik nafas, keluarkan. Pikirkan tentang Allah. Adakah rasa khawatir Allah terhadap tujuan kita? Bila ada, tarik nafas, keluarkan ucapan istighfar. Astagfirullah. 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 Pindah. Kita takut. Apa yang kita takutkan pada Allah dengan tujuan kita? Tarik nafas, keluar ucapan istighfar. Astagfirullah. 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 Oke, pindah ke marah. Apa yang kita marah pada dunia ini, pada hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah dan tujuan kita. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Bagus, pindah. Hubungkan dengan rasa sedih. Apa yang Anda sedihkan pada Allah terhadap tujuan ini? Ucapan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya pindahkan ke kelingking. Astagfirullah.
Mungkin ada rasa yang tidak nyaman kita karena Allah selama ini mungkin kita pikir tidak mengabulkan akhirnya kita ini. Baik, kemudian tengah, tarik nafas, keluarin. Pindahkan, kiri pegang jempol kanan, ibu kanan. Pikirkan kembali tentang rasa-rasa hubungannya dengan Allah pada tujuan kita. Keluarin lagi, tarik nafas, keluarin lagi, tarik nafas, keluarin lagi. Ibu jari, tarik nafas, hubungan dengan rasa takut. Satu sekali pindah rasa marah, apa yang Anda marah secara internal, lepaskan itu, tetap sifat, satu, pindah ke jari manis, pindah ke selingkuh, dari tengah, tengah, baik. Clear. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh diajukan. Latihan 3. Nanti terusin di rumah sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Karena ada kalanya, ada ketika capai sesuatu, banyak perilaku kita harus dirubah. Tapi karena kita bertahan dengan perilaku lama, maka kita sulit berubah. Gitu. Maka lepaskan itulah, gitu, agar tidak lagi blok. Oke, pertanyaan? Udah ya latihan ya, latihan 3 ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, saya akan lakukan ke latihan 4, pindah. Nah ini latihan resource. Ini merasakan ada bola energi di dalam tangan kita. Gitu. Oke. Posisi tangan boleh begini, yang jelas memberi jarak, mau begini, mau begini, senyamannya gitu. Ini adalah gunakan imajinasi Anda. Imajinasi menurut Einstein ada alat terbaik untuk menghasilkan energi pikiran. Karena imajinasi itu, kembali ini energi volatile, energi ketika kepala pikiran. Posisi tangan di sini, mau buka tangan sampai mau pejamkan mata, mau buka mata boleh. Gitu. Tarik nafas, keluarin. Bagus. Tarik nafas, keluarin lagi. Bagus. Sekarang saya ingin Bapak Ibu membayangkan di dalam kepala Anda ada semacam lingkaran atau sinar seperti sinar matahari yang masuk, yang menyinari kepala, dan itu adalah sinar kebahagiaan Anda, sinar keyakinan Anda, sinar ke mental keberanian Anda. Itu adalah sinar ketenangan Anda. Dan bayangkan sinar itu menggumpal dari dahi, turun melewati muka Bapak Ibu, turun melewati tangan, dan berada di tengah-tengah tangan kita. Dan bayangkan sinar itu berubah menjadi bola yang berputar terus. Bagus sekali. Perhatikan kemana putarannya, dari kiri ke kanan, bagus sekali. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan perhatikan adakah perubahan pada putaran bola tersebut. Untuk memudahkan visualisasi, beri warna sesuai dengan warna yang Bapak Ibu sukai terhadap bola tersebut. Silahkan beli warna itu.
Dan bayangkan putaran bola itu membesar seperti kita memegang bola basket. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita bisa merasakan teksturnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita kembali kecilkan bolanya itu, kita kasihkan. Ini adalah bola energi. Dan kembali kita tes lagi ketika ucapan astagfirullahaladzim. Kemana putaran bola itu? Adakah perubahan dari kiri ke kanan, menjadi kanan ke kiri, apapun itu? Perhatikan bola tersebut. Bagus sekali. Bagus sekali. Tetap dengan posisi itu, kita akan masuk ke latihan 5. Dengan posisi itu, saya ingin Bapak Ibu memikirkan goals yang Bapak Ibu inginkan. Katakan ke dalam hati. Saya ingin mencapai ini. Oke. Dan bila ada keraguan, pastikan jangan lupa ketika membuat goals, clear ya, kapan waktunya, kapan jumlahnya, berapa lama kapasitas. Clear, katakan itu. Saya ingin capai ini tanggal sekian, jam sekian. Dan kita paham secara visual. Bagus sekali. Kemudian pikirkan, adakah bagian dari diri kita yang ragu, takut, atau apapun itu? Bila ada, berada di mana itu? Berada di mana di bagian tubuh kita yang merasa ragu? Anggap contoh, misalnya berada di dalam dada kita. Bawa bola energi itu sentuhkan ke dada. Dan biarkan bola energi itu berputar di dalam dada kita. Perhatikan saja. Sambil bantu dengan ucapan istighfar astagfirullahaladzim. Dan biarkan bola energi itu membersihkan blocking yang ada di dalam diri kita. Tarik nafas, keluarkan. Rasakan bola energi mengalir di dalam area yang tadi kita merasa ragu. Jika sudah nyaman, kembalikan ke posisi tangan. Kesemula. Cek lagi goals kita. Apa yang kita inginkan? Katakan saya menginginkan ini tanggal sekian. Masih adakah rasa ragu, rasa takut, rasa apapun yang ada di dalam diri? Bila masih ada, di manakah sensasinya berada? Anggap di kepala, pegang kepala kita. Dan rasakan energi bola energi tadi berputar di kepala kita. Putar. Sambil menyelesaikan blocking energi yang ada di dalam pikiran. Nafas. Ucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Rasakan energi itu berputar, menyembuhkan, memberikan sumbatan yang ada di dalam kepala. Baik, kembalikan ke tangan. Ucapan alhamdulillah. Baik. Kita sudahi dulu latihan ini. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan ini kapanpun merasa ada blocking, ada tidak nyaman dengan tujuan kita. Kita akan lakukan itu. Oke, kita 2 sampai latihan 5 selesaikan dulu. Silakan ada pertanyaan. Coba saya menjawab pertanyaan dulu. Oke. Oke, ada pertanyaan tentang blocking energi. Jadi tadi yang kita lakukan tadi latihan pertama apa tadi? Merasakan connecting gitu ya, connecting terhadap tubuh. Latihan kedua kita clarity, clear ini tujuan kita atau tujuan orang lain. Latihan 3 kita membangun tadi bola energi gitu ya, bola energi. Latihan 4 bola energi digunakan untuk membersihkan blocking energi yang ada di kita, memastikan kita on track gitu. Itu. Oke. Kita lanjut aja dulu ya. Kayaknya sudah
banyak ini kita tinggal 2 latihan. Dan insya Allah ini bisa selesai. Oke. Nah, saya ingin cerita tentang sedikit karena banyak orang agak a priori dengan ini. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu energi itu begini Bapak Ibu, melewati jalur meridian. Meridian itu kayak jalan tuh, seliweran gitu. Tapi ada meridian utama. Meridian utama itu ada 7 area. Ini 7 area itu sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi mental maupun fisik. Tapi kita akan lebih fokus ke mental ya. Gitu. Cakra root itu ada di tulang ekor di bagian bawah gitu. Itu adalah titik utama meridian yang terhubung dengan banyak hal, terutama terhubung dengan kondisi. Ini adalah fondasi hidup kita. Jadi kalau kita merasa down, merasa tidak yakin, area ini ngeblocking gitu. Ya, ini perlu diselirkan. Gitu. Dan ini juga terhubung dengan identitas hidup kita. Kita siapa, kita tidak yakin, itu berhubungan dengan sini gitu. Nah, kemudian cakra berikutnya berada di tulang kemaluan kita. Tulang kemaluan kita berhubungan dengan kemampuan mengekspresikan diri. Kalau di dalam penyakit ini berhubungan dengan kandung kemih dan sebagainya. Cuma di dalam ini berhubungan dengan kemampuan reproduksi. Juga makanya ini maaf kalau important orang itu biasa dibersihkan area ini. Area ini karena dia berhubungan dengan faktor psikologis kita. Yang berikutnya ini di daerah turun di bawah pusar kurang lebih 5 cm. Itu ada area solar plexus. Solar plexus itu berhubungan dengan ketakutan, keresahan gitu. Makanya banyak orang ketika stres ini tentang self existence, tentang penerimaan diri maksud saya gitu. Makanya banyak orang stres itu biasanya mahnya kumat kan? Mahnya kumat berhubungan dengan itu karena berada di situ gitu. Ini tentang penerimaan diri, penerimaan tentang apa yang kita alami itu berhubungan di situ. Kemudian masuk ke jantung. Heart itu, ini program mental, ini tentang cinta. Kemampuan kita memberi cinta dan menerima cinta. Ini berada di situ. Gitu. Karena banyak orang yang biasanya kalau hidupnya sudah demikian beratnya, dia tidak bisa menerima cinta orang lain. Gitu. Ini program mental utama ada di jantung. Gitu. Nah, kemudian masuk ke tenggorokan. Tenggorokan itu kemampuan mengekspresikan diri. Jadi ada orang susah ngomong, susah apa, ini kemampuan ekspresi kita. Ini area sini yang terganggu. Blocking energinya ada di situ gitu. Nah, third eyes itu berada di dahu di sini nih gitu. Ini berhubungan dengan kreatif dan intuisi. Intuisi sebenarnya bukan namanya intuisi tidak harus magic ya. Intuisi itu adalah sesuatu di bawah sadar kita, data di bawah sadar kita. Yang sebenarnya bisa keluar ketika kita butuh itu, kreativitas dan sebagainya. Cuma sering-sering keblok gitu dengan banyak hal. Nah, baru atas ini di arah ubun-ubun ini berhubungan dengan spiritual kita, berhubungan dengan outfit kita. Makanya zona Johar dan berapa itu pernah mengoperasi kepala katanya, saya juga nggak tahu ceritanya. Katanya ketika orang berdoa di dalam hidupnya, bagian ini ada yang terang. Daerah ubun-ubun. Itu menurut cerita orang-orang. Tapi saya tidak tahu karena tidak masuk dalam jurnal. Ini baru cerita saja. Tapi yang jelas mengatakan bahwa ini penting. Ini berhubungan dengan koneksi kita dengan ketauhidan kita. Gitu. Oke, nah caranya sederhana melakukan itu. Gitu. Tangan kita tadi dihadapkan ke sini, gitu. Hadapkan ke sini. Kita lakukan 3 menit aja, sekedar untuk menunjukkan nanti cara membersihkan gimana. Kemudian pahami tentang tadi ada bola energi di kita. Cuma ada 2 caranya. Satu menyentuh area yang tempat di area yang cakra, ataupun bayangkan. Jadi bayangkan kita menyentuh area tulang ekor kita. Tarik nafas, bayangkan. Kemudian gunakan istighfar sampai naik ke atas. Clear ya? Yang ini saya nggak usah jelasin, tapi nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Saya mau cari yang paling akhir karena ini paling penting. Ini tentang manifesting dan synchronizing. Ini tentang mewujudkan apapun impian dan memberikan jalan untuk memastikan bahwa kita tercapai. Oke, yuk kita lakukan. Latihan 6 nanti latihan sendiri. Sama posisinya. Ini boleh pejamkan mata karena ini berhubungan dengan jalan. Oke, ini berhubungan dengan boleh energi. Oke, duduk tenang. Posisikan tangan seperti ini senyaman mungkin. Tarik nafas. Bayangkan ada
Kembali bayangkan bola energi yang muncul di warna yang jelas. Bagus sekali. Bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu telah berada di dalam tujuan yang ingin dicapai. Lihat kembali tujuannya. Lihat apa yang terjadi pada diri kita. Itukah yang benar-benar kita inginkan? Itukah yang benar-benar kita ingin dapatkan? Coba kembali. Bila masih ada keraguan, ucapkan istighfar. Astagfirullah. Bila sudah nyaman, ucapkan alhamdulillah. Perhatikan bola energi kita berputar. Bagus, Pak. Bila sudah, bayangkan hal yang tadi kita bisa lihat, seluruh bayangan itu masuk ke dalam bola energi kita. Ini warna yang jelas. Perhatikan warnanya, apakah makin terang? Bagus, Pak. Dan saya sekarang mungkin Bapak Ibu membayangkan berada di perempatan jalan. Inilah jalan hidup kita, ini jalan tujuan kita. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus ke depan. Posisi duduk, ada 3 perempatan jalan. Kiri, ke kanan, dan lurus ke depan. Bagus, Pak. Sekarang sambil membawa bola energi, bayangkan Bapak Ibu mengambil jalan ke kiri. Perhatikan saja perjalanan Anda. Perhatikan orang-orang yang Anda temui di jalan itu. Perhatikan siapa saja yang Anda dapatkan dan apa saja yang Anda dapatkan dengan perjalanan tersebut. Bagus sekali. Dan apa ujung dari jalan tersebut? Bagus sekali. Menanyakan juga kepada diri Anda. Inikah jalan Anda? Atau jalan dari orang lain yang membisikkan pada Anda? Bagus sekali. Sekarang rewind sedikit, mundur kembali ke belakang. Posisikan diri Anda dengan bola energi berada di pertigaan jalan. Dan kali ini Anda akan jalan yang lurus ke depan. Lurus ke depan. Anda melewati jalan yang itu. Perhatikan siapa yang Anda temui di jalan. Apa saja yang Anda dapatkan. Mungkin ada jalan yang kerja, jalan yang bagus. Apapun itu. Jalan hidup itu di situ. Bagus sekali. Pikirkan juga apa yang Anda dapatkan di ujung jalan ini. Bagus sekali. Dan tanyakan kepada Anda, inikah jalan yang Anda ingin tempuh? Atau ini adalah jalan yang dibisikkan orang lain? Bagus sekali. Sekarang rewind, mundur ke belakang. Posisikan tangan. Kali ini Anda akan mengambil jalan ke kanan. Perhatikan saja apa yang Anda temui di jalan. Orang seperti apa. Dan perhatikan apa yang Anda dapatkan di ujung jalan. Tanyakan kepada diri Anda. Apakah ini jalan yang Anda ingin lakukan? Ke jalan orang lain yang Anda bisikan pada Anda. Bagus, Pak. Sekarang kembalikan pada posisi Anda bersama bola. Siapkan istighfar. Dan sekarang saya ingin Anda perhatikan bola ini naik ke atas dahi Anda, jauh. Dan bola ini akan menunjukkan jalan terbaik yang seharusnya Anda tempuh. Kemana itu? Ke kiri,
ke kanan, atau kenduri. Atau bola itu menunjukkan jalan baru yang tidak dari ketiganya. Perhatikan kemana bola itu menuntun Anda. Ikuti saja jalan yang dia tempuh. Bagus, ikuti saja. Dan bola itu sampai ke ujung perjalanan. Dan lihat apa di ujung. Apakah ujung dari perjalanan ini sesuai dengan Anda yang impikan? Dan tanyakan kembali apakah Allah ridho dari ujung perjalanan ini. Bila benar, ucapkan alhamdulillah dan katakan kepada diri, ya Allah, indah jalan yang mau saya tempuh. Indah jalan yang memang saya mau lalui. Bantu saya melewati ini dan mohon ridhomu untuk melakukan itu. Bagus sekali. Nikmati jalan itu sesaat. Bila sudah puas, Anda boleh mundur ke belakang. Tutup tangan Anda dan ucapkan alhamdulillah. Oke. Sip. Ada pertanyaan so far? Latihan 7 sudah selesai. Kita lalui lebih dikit 10 menit gitu. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi yang mau kita lakukan hari ini adalah menyelaraskan kembali energi flow yang ada di dalam kita menggunakan istighfar. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu berada dalam kondisi tidak selaras dengan goals, dengan gunakan bola energi, pegang area tidak selaras, ucapan istighfar. Karena jalan telah Anda pilih tadi. Jalan telah Anda pilih, kalau Bapak Ibu yakin bisa gunakan lagi di sesi yang lain. Insya Allah nanti ini akan di-report gitu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan diri pada tujuan. Oke, ada pertanyaan so far tentang ini? Saya Pak Ari. Ya, silakan Bu. Gimana kalau tadi di perempatan jalan? Tadi kan Pak Ari bilang ketika menyelaraskan ya. Terus ketika untuk menyelaraskan itu tiba-tiba teringat sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Di salah satu perjalanan? Iya. Oh, ya udah. Apakah itu di tapping atau bagaimana? Gak apa-apa, itu saat jalan terusin aja Bu. Itu artinya kan bukan jalan yang Ibu tempuh nanti, bukan jalan Ibu pilih kan, berarti kan gitu. Jadi terus kita tiba-tiba teringat peristiwa yang tidak mengenakan, terus kayak menangis atau nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diterusin ya. Terusin aja, terusan. Artinya jalan itu tidak nyaman dan Ibu tidak suka dengan jalan tersebut kan, mundur lagi ke belakang, kemudian kita akan pilih jalan lain gitu. Nah kalau setelah latihan ini Ibu ada rasa tidak nyaman, Ibu bisa tapping diri sendiri atau gunakan tadi bola energi untuk menyelaraskan apapun yang Ibu rasakan gitu. Jalan diri. Itu tappingnya apa pada saat itu ya? Nggak usah. Tappingnya nanti setelah selesai latihan menemukan jalan. Oh gitu. Ya, terus saya pernah ini ada pasien yang bukan orang Muslim gitu loh. Iya. Itu bagaimana itu Pak Ari? Kan kita kan bingung. Ya, suruh masuk Islam juga. Dia perlu istighfar. Saya tidak tahu istighfarnya dia seperti apa. Tapi bisa mungkin dipakai. Ibu minta maaf sama Allah bentuknya seperti apa? Tanyakan sama dia gitu. Minta maaf. Ya itu ada kecemasan gitu loh Pak Ari kemarin tuh yang. Ya. Kalau itu mungkin pakai ini Bu, pakai teknik tapping biasa aja. Ini lebih ke goal setting sih, lebih memilih jalan gitu. Itu gimana itu Pak? Kata-kata gimana? Saya bingung juga kadang-kadang. Enggak, kalau dia butuh terapi, jangan pakai teknik ini. Ini teknik ini untuk menyelamatkan tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan nggak capai, kita gunakan teknik ini. Tapi kalau dia merasa resah, cemas, jangan gunakan teknik ini. Langsung ke masalahnya gitu. Oh gitu. Jadi suruh cerita aja Pak Ari ya? Ya, tapi juga jangan gunakan teknik ini, lebih ke
penyelesaian goals. Jadi kita mau capai tujuan tapi ada gap, ada rasa tidak nyaman, nah itu kita selaraskan dengan teknik ini. Oh, gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jangan lupa di teknik ini kadang-kadang bisa jadi merevisi apa yang sedang kita lakukan. Oh, Jadi, iya. ya, gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya tujuan, saat melalui ini jangan-jangan setelah selesai begitu nyusun kembali, nanti terpikir jangan-jangan saya perlu merubah arah. Karena bisa jadi tujuan yang sekarang itu bukan real tujuan kita, tapi tujuan yang ditiupkan pada seorang, pada orang lain, pada orang yang misalnya pernah dibina miskin oleh saudaranya, kemudian dia ingin membuktikan ke saudaranya bahwa dia kaya, dia kerja keras, ujungnya tidak mendapatkan apapun ketika dia capai itu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan so far tentang ini? Tentang kegiatan kita. Jadi tadi kita sudah buat 7 latihan ya. Latihan 1 kita bicara tentang apa? Merasakan connecting. Latihan kedua kita bicara tentang klarifikasi tentang tujuan kita. Latihan 3 kita bicara tentang sumber daya energi kita yang kita gunakan. Latihan 4 membersihkan tujuan. Latihan 5 neurological level memberdayakan kita. Latihan 6 tadi berhubungan dengan meridian utama. Dan latihan 7 kita memilih jalan selama ini kemana. Jangan-jangan jalan yang kita lakukan salah arah gitu. Tapi kalau sudah arah itu arah yang benar, maka go for it. Terus fight aja, kita pastikan tidak ada lagi yang hambatan di dalam perjalanan. Oke. Baik, kalau tidak ada 2 pengumuman yang saya umumkan. Pertama adalah saya ngajak Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti tinggal terlibat aja, teman-teman yang di sini, untuk terlibat di eksperimen. Salah satu eksperimen kita sedang membuat eksperimen. Nanti silakan daftar ke Mbak Ranti, itu eksperimen tentang, saya nggak ada slide ini. Eksperimen tentang istighfar. Jadi saya mengajak di kajiannya gini, istighfar itu semua berubah hidup, membuat hidup beruntung dan sebagainya. Cuma kita belum pernah pakai eksperimen yang betul. Nah, kita ngomong ada eksperimen tapi di Telegram, nanti tiap hari Bapak Ibu diberikan tugas untuk mengisi schedule. Hari ini misalnya, schedule-nya bukan schedule berat, hari ini saya istighfar ketika melakukan ini. Mengisi hari ini saya punya keberuntungan apa ya, gitu. Tulis di situ. Penulis itu membuat kita memastikan bahwa kita tune in pada hidup kita. Maka tugas Bapak Ibu tiap hari selama sebulan menuliskan hal-hal nanti yang kita perintahkan. Ada suruh istighfar, ucapan istighfar, menulis tentang keberuntungan hidup kita hari ini apa. Sebelum tidur kita ucapkan apa gitu. Kita mau lihat apakah terjadi perubahan setelah 1 bulan gitu. Karena kajian eksperimen selama 8 tahun berprasangka baik pada hidup kita itu membuat kita beruntung. Nah, saya akan gunakan itu sambil beristighfar dan lihat secara empiris, secara bukti, benar-benar terjadi perubahan hidup apa enggak. Nah, saya lagi undang banyak orang untuk ikut eksperimen kita. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu silahkan gabung bersama kita. Mungkin kita akan mulai di pertengahan Desember ataupun akhir Desember. Mulai eksperimen ya, sampai mungkin akhir Januari. Sambil kita santai ngerjain hidup, sambil kita ucapan istighfar. Karena faktanya, kajiannya itu membuat perubahan hidup. Let's see apakah itu benar-benar terjadi. Kita membuktikan kajian yang sudah dibuktikan, dan saya ingin kita membuktikannya sendiri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, punya apa, silakan terlibat. Coba nanti daftar langsung ke Ranti. Nanti mungkin nanti bisa masukin, yang bersedia bisa dimasukkan langsung ke Telegram, dan kita latihan bareng. Nanti ada form yang harus Bapak Ibu setiap hari. Formnya itu hanya sekedar sudah melakukan ini enggak, istighfar tiap hari. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini, keberuntungan apa Bapak Ibu yang dapatkan hari ini, itu yang harus kita akan lakukan. Satu. Yang kedua, ada pelatihan besok Mbak Arum tuh, MTP, jangan lupa ya. Itu pelatihan bagus tuh, pelatihan ketuk-ketukan, menyelesaikan tantangan hidup kita, tantangan mental dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, bila tidak ada lagi pertanyaan, sudah lebih dari 18 menit. Mohon maaf, kita kelebihan hari ini gitu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Jelang tidur, jangan lupa kalau nanti ada resah segala, gunakan bola energi ataupun magic finger supaya tidurnya lebih nyenyak. Faktanya saya kasih klien tidur mereka lebih nyenyak, gitu, terutama yang lagi banyak masalah. Gitu. Baik, bila tidak ada lagi, sekian saja dari saya. Mohon maaf tidak ada yang salah.
Dan kita turun kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ari. Saya N ya. Khair Pak Ari. teman-teman semua. Waktu itu istirahat. Atas ilmunya. Terima